Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penerbitan sertifikasi halal untuk menggenjot jumlah produksi produk halal dalam negeri. Menurut Tito, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan konsumen produk halal di dunia. Indonesia dan negara mayoritas penduduk Muslim lain seperti Pakistan dan India justru bukan produsen utama komoditas halal. Mendagri mengatakan produsen utama produk halal berasal dari negara dengan jumlah penduduk pemeluk Islam yang tidak signifikan, misalnya Brazil, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Menurut Tito, salah satu cara meningkatkan produk halal dalam negeri dengan memaksimalkan penerbitan sertifikat halal, terlebih kepada pengusaha UMKM. Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah daerah juga terlibat dalam kemudahan sertifikasi halal. Ironisnya, produsen halalnya bukan dari negara-negara ini, tapi justru negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Kenapa? Karena ada tren 5 negara konsumen halal teratas, Indonesia salah satunya, nomor 1 malah. Kemudian negara yang produsennya justru berasal dari negara lain. Di antaranya adalah dari Brazil, kemudian dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, ya, dan Australia. Mereka yang memproduksi produk-produk halal, sertifikasi halal. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mencatat pada periode Januari hingga Oktober 2024, Indonesia berhasil melakukan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah. Makanan olahan mendominasi ekspor, diikuti pakaian muslim, farmasi, dan kosmetik. Kementerian Perdagangan merilis pada periode Januari-Oktober 2024 Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar dolar Amerika atau setara 673,9 triliun rupiah dengan surplus neraca perdagangan mencapai 29,09 miliar dolar Amerika. Jika menilik kinerja ekspor produk halal per sektor periode Januari-Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor yang sebesar 33,61 miliar dolar Amerika, diikuti pakaian muslim 6,83 miliar dolar Amerika, farmasi 612,1 juta dolar Amerika, dan kosmetik 362,83 juta dolar Amerika. Dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat, Tiongkok, India, Pakistan, dan Malaysia. Adapun negara mayoritas muslim lainnya dan anggota OKI berpotensi menjadi pasar alternatif ekspor Indonesia. Adapun neraca perdagangan produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan tren surplus sebesar 10,86% pada periode 2019-2023, bahkan rekor surplus tertinggi dicatatkan pada 2022 yang mencapai 47,7 miliar dolar Amerika. Dari sisi ekspor, terdapat tren peningkatan nilai produk halal Indonesia hingga 10,95% per tahun pada periode 5 tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2023. Pada 2023, nilainya mencapai 50,54 miliar dolar Amerika, dan pada 2019 nilainya sebesar 37,29 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perdagangan meyakini adanya perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Peru dapat semakin meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Pemerintah telah resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Peru atau IPCEPA. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Briswicaksono optimistis dengan adanya perjanjian dagang dengan Peru akan semakin meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Tercatat hingga semester pertama tahun ini, total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 264 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 34%. Selain itu, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru ini akan dapat meningkatkan ekspor hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, dengan IPCEPA, Indonesia dapat membuka pangsa pasar produk Indonesia ke negara-negara Amerika Latin lainnya. Terlebih lagi secara geografis, Peru berbatasan langsung dengan Chile, Bolivia, Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Dengan adanya SEPA ini akan semakin mendorong pertumbuhan
nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Peru. Ya. Ini belum ada SEPA aja, peningkatannya udah 34%. Apalagi sudah ada SEPA nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menggugat secara hukum terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell terkait dengan renovasi gedung pusat Bank Sentral Amerika Serikat. Pernyataan yang disampaikan Trump melalui unggahan media sosialnya tersebut merupakan aksi lanjutan dari kritik terhadap kebijakan The Fed untuk menahan suku bunga acuan. Meski demikian, Trump tidak merinci gugatan hukum seperti apa yang ia maksud dalam unggahannya. Pihak Gedung Putih juga tidak segera menanggapi permintaan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Trump. Adapun kurva imbal hasil menanjak setelah komentar Trump dengan yield obligasi 10 tahun rebound setelah rilis angka indeks harga konsumen. Sementara itu, pekerjaan renovasi gedung The Fed telah menjadi titik api dalam serangkaian tekanan Trump terhadap Powell dan Bank Sentral karena tidak menurunkan suku bunga. Trump diketahui telah berulang kali meminta Powell untuk mengundurkan diri. Trump bahkan beberapa kali mempertimbangkan apakah ia harus langsung memecat Powell atau menunggu hingga masa jabatannya berakhir untuk menghindari guncangan di pasar. Inflasi konsumen Amerika Serikat atau CPI tercatat naik 2,7% secara tahunan pada Juli 2025, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Terkendalinya inflasi kian membuka peluang bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan pada September mendatang. Inflasi konsumen Amerika Serikat tercatat naik 2,7% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka indeks harga konsumen ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat kenaikan ini sama dengan laju inflasi pada bulan Juni 2025. Secara bulanan inflasi naik 0,2% sesuai ekspektasi dan melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Jika tidak memasuki komponen pangan dan energi yang bergejolak, inflasi inti naik 3,1% year on year pada bulan Juli. Namun angka ini lebih tinggi dari 2,9% pada bulan sebelumnya dan di atas perkiraan 3%. BLS mencatat beberapa kategori harga mengalami kenaikan akibat tarif impor yang lebih tinggi, namun belum memicu lonjakan harga secara luas. Sejumlah analis menilai dampak penuh dari tarif baru kemungkinan baru akan terlihat setelah persediaan barang sebelum tarif habis dan harga penyesuaian mulai berlaku. Adapun data inflasi dirilis di tengah ekspektasi pasar bahwa inflasi yang terkendali dapat membuka peluang bagi Bank Sentral atau The Federal Reserve untuk mengangkat suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan September mendatang. Menurut CME Fed Watch Tool, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin naik menjadi lebih dari 90% setelah rilis data CPI dari sekitar 86% sehari sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel.